السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba-hamba Allah sidang Jumat, semoga Allah merahmati kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. Sungguh telah kami sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan dari golongan jin dan manusia, yaitu mereka yang diberi hati tapi tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, yang diberi penglihatan tapi tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, yang diberikan telinga tapi tidak menggunakannya untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Mereka laksana hewan, bahkan lebih sesat. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberi hati, mata dan telinga tapi tidak menggunakannya untuk memahami, melihat dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang akan diceburkan Allah di dalam neraka jahanam akibat karena hal-hal yang disebutkan pada ayat tersebut. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita dalam ayat tadi. Kalau kita tidak ingin termasuk pada golongan orang-orang yang akan diazab dengan jahanam, maka gunakan hati, gunakan mata, gunakan telinga untuk memahami, melihat dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, mengapa disebutkan hati terlebih dulu, baru mata dan telinga? Karena hati adalah awal. Jika hati baik, mata akan melihat yang baik. Jika hati baik, telinga akan mendengarkan yang baik. Bahkan lebih dari itu, kalau hati baik, kaki akan melangkah ke tempat yang baik, tangan akan menggenggam yang baik, dan begitu seterusnya. Sebaliknya, kalau hati rusak, mata akan melihat yang jelek, telinga akan mendengar yang buruk, kaki akan melangkah ke tempat yang buruk. Karena itu Nabi SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka akan baik seluruh tubuh. Apabila rusak daging itu, akan rusak seluruh tubuh. Itulah hati manusia. Hamba-hamba Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang tertulis, itulah Al-Quran, dan ada ayat-ayat yang tercipta, yaitu alam semesta yang berada di sekitar kita. Langkah pertama untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertulis maupun yang tercipta, adalah dengan membaca.
untuk memahami ayat-ayat Allah yang tertulis Al-Quranul Karim, maka langkah pertama yang wajib dilakukan seorang muslim adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dimaklumi oleh kita sekalian, adalah wahyu yang berisi perintah membaca. Iqra, bacalah. Perintah membaca disebutkan 2 kali pada 5 ayat pertama yang diwahyukan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat 1 dan ayat 3. Mengapa disebutkan 2 kali pada wahyu yang pendek? Perintah yang sama disebutkan 2 kali pada wahyu yang pendek. Alasan pertama menunjukkan betapa pentingnya membaca itu. Peradaban manusia ada dimulai ketika manusia mengetahui atau mengenal baca dan tulis. Peradaban manusia sejak dari peradaban yang paling kuno, peradaban Sumeria, sampai peradaban yang paling modern, peradaban Amerika, itu sudah berjumlah kurang lebih 27 peradaban. Ada yang masih eksis, ada yang sudah musnah. Dan peradaban manusia itu ada dihitung sejak manusia mengenal baca dan tulis. Sebelum manusia mengenal baca dan tulis tidak ada peradaban. Maka semakin tinggi kesadaran membaca, makin tinggi kemajuan peradaban seseorang dan suatu masyarakat. Karena itu perintah membaca diulang 2 kali pada wahyu yang pendek yang diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa sangat pentingnya membaca itu. Kedua, pengulangan ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebuah informasi pengetahuan akan tertanam kuat dalam ingatan kita kalau kita selalu mengulang-ulangi membaca informasi pengetahuan itu. Pepatah mengatakan lancar telan karena dikunyah, lancar kaji karena diulang. Kita bukan orang-orang seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Konon Imam Syafi'i itu jangankan membaca satu tulisan, baru melihatnya saja beliau sudah langsung menghafal apa yang dilihatnya. Beliau langsung bisa menghafal apa yang sekali dibaca olehnya. Sedangkan kita orang kebanyakan ini harus terus mengulang-ulangi bacaan kita, mengulang-ulangi apa yang kita baca, baru kita bisa mengingat dengan baik apa yang kita baca itu. Makanya mengapa Al-Quran memerintahkan kepada kita membaca 2 kali ayat diulang yang berisi perintah membaca tersebut. Hamba-hamba Allah, kita diperintahkan membaca tidak hanya ayat-ayat yang tertulis, tapi juga ayat-ayat yang tercipta. Dalam Al-Quran ada juga kalimat atau kata yang mengandung arti baca, yaitu tala. Tala yatlu tilawah, utlu. Seperti pada surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, utlu ma uhiya ilayya minal kitab. Utlu ma uhiya ilayya minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita diperintahkan dalam ayat ini untuk membaca, tapi kata ulama tafsir, utlu, bacalah, tala, membaca. Itu yang dimaksud adalah membaca bacaan-bacaan yang suci. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mengadakan perlombaan membaca Al-Quran, istilah yang dipakaikan bukan musabaqah qiraatil Quran, akan tetapi musabaqah tilawatil Quran. Lalu kenapa Iqra? Karena Iqra itu perintah membaca, baik terhadap sumber-sumber suci, wahyu Allah maupun bacaan apa saja, ayat-ayat Allah yang tercipta, pemikiran-pemikiran manusia yang baik, itu pun diperintahkan kepada kita untuk membacanya. Makanya digunakan kata Iqra. Hamba-hamba Allah, bacalah Al-Quran supaya hati kita menjadi hidup.
hati menjadi hidup, kuncinya adalah dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan ibadah solat, supaya hati tidak menjadi mati. Kalau hati mati, tadi saya katakan, kebenaran sebesar apapun tidak mampu dilihat oleh mata. Kebenaran sebenar apapun tidak bisa didengarkan oleh telinga, karena berawal dari hati yang mati. Karena itu supaya hati hidup, bacalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran akan dilihat oleh penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah, orang-orang yang hidup hatinya adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Saya kutip dari kitab yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyebutkan dalam kitab itu bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu setiap Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari sebanyak 2 kali. Subhanallah. Berarti berdasarkan keterangan itu, Imam Syafi'i dalam 1 bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Tentu kita tidak sanggup seperti itu, atau paling tidak belum sanggup seperti itu. Tapi lazimkan baca Al-Quran supaya hati kita menjadi hidup, hati kita tidak mati. Langkah pertama adalah membaca apa saja ayat-ayat Allah yang tertulis maupun yang tercipta akan menggerakkan otak kita, sebagaimana olahraga akan menggerakkan otot-otot kita. Salah satu problem umat ini yang harus diatasi adalah rendahnya kesadaran membaca. Rendahnya kesadaran membaca. Saya membaca ada salah satu orang ahli yang berasal dari Italia yang bernama Antonio De Marco Magliabecchi. Orang ini konon semasa hidupnya dia menghafal isi seluruh buku yang ada di dalam perpustakaan yang terdapat di kota tempat tinggalnya. Ini orang yang menurut para ahli diberikan kelebihan oleh Tuhan dengan satu kemampuan yang disebut dengan ingatan fotografik. Konon ketika dia membaca satu buku, dia langsung menghafal buku itu seluruh isinya. Intinya adalah para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita selalu memperbiasakan membaca, pikiran kita akan menjadi lentur. Kalau pikiran kita lentur, maka apa yang kita baca akan mudah bagi kita untuk memahaminya. Hamba-hamba Allah, setelah membaca agar hati kita memahami ayat-ayat Allah, langkah kedua adalah merenungi, memahami apa-apa yang kita baca. Apakah itu dari ayat-ayat Allah yang tertulis? Apakah itu Al-Quran? Pemikiran-pemikiran ilmiah dari manusia-manusia tertentu, atau ayat-ayat yang tercipta berupa alam semesta yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi hati, tapi menggunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat yang saya muliakan, orang yang diancam dengan azab neraka, yaitu orang yang tidak menggunakan hatinya memahami ayat Allah, yang tidak menggunakan matanya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak menggunakan telinganya mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia akan terjatuh kepada keburukan. Kejahatan akan berakibat azab, kejahatan akan berakibat dosa, dan dosa akan mengakibatkan azab jahanam pada hari kiamat. Karena itu kita diperintahkan Al-Quran untuk selalu menyucikan jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya,
Merugilah orang yang mengotori jiwanya, karena jiwa itu condong kepada takwa, sebaliknya dia juga condong kepada keburukan atau kejahatan. Akhir khutbah Jumat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka melindungi diri kita sendiri agar tidak mendapatkan ancaman siksaan Allah pada hari kiamat, sebagaimana yang tersebut pada Al-A'raf 179 itu. Pertama, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa secara bahasa dari kata wiqayah, yang berarti sikap hati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai kita terjatuh kepada dosa. Mata melihat yang tidak benar, telinga mendengarkan yang jahat, kaki melangkah ke tempat yang buruk, tangan mengambil yang haram. Itu karena tidak berhati-hati dalam melakukan apa saja. Bukankah kita terjatuh kepada satu keburukan akibat karena tidak ada sikap kehati-hatian itu? Yang kedua, takwa berarti merasa selalu diawasi oleh Allah. Orang yang berbuat jahat yang mengakibatkan dia mendapatkan dosa karena dia merasa tidak ada yang melihat dan mengawasinya. Saya tidak dilihat oleh atasan saya tidak diawasi oleh pengawas saya, lalu dia pun berbuat yang buruk. Orang bertakwa meskipun tidak dilihat manusia, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, para jamaah, kalau terlanjur melakukan keburukan, iringilah dengan kebaikan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkan keburukan, kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan itu. Yang ketiga, bergaulah dengan orang baik. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak kita, dan bergaulah orang yang berakhlak baik, agar kita dengan akhlak kita bisa memberi pengaruh positif padanya. Dia dengan akhlak baiknya akan memberikan pengaruh positifnya juga kepada kita. Nabi SAW, sebuah hadis yang ditakhrijkan Imam Bukhari dan Muslim, membuat perumpamaan teman bergaul yang baik itu ibarat kita berdekatan dengan pedagang minyak wangi. Jika kita tidak membeli minyak wangi darinya, mungkin dia memberikan minyak wangi itu pada kita, dan kita juga menggunakannya dan menjadi wangi, atau minimal kita terkena bau harum dari minyak wanginya. Sebaliknya, teman-teman bergaul yang buruk itu ibarat tukang besi. Kalaupun kita tidak terkena percikan apinya, minimal kita akan terkena dampak dari asap tukang besi itu. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah, kita semua mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala lewat petunjuk Allah, agar hati kita menjadi terang, dipenuhi cahaya Allah dengan mempergunakan sarana yang disiapkan Allah pada diri kita untuk membaca, memahami ayat-ayat Allah, dan membentengi diri kita dari kejahatan dengan tuntunan yang telah diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat Jumat kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Lillahi hamdan katsiran kama amar. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جهد به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.